Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Afrizal Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 266 dari kelas TI angkatan 23H. Sini saya akan menjelaskan tentang model jaringan infrastruktur, salah satu penugasan minggu kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Model jaringan infrastruktur merupakan konsep penting dalam dunia teknologi informasi yang menjembatani koneksi antar berbagai perangkat dan sistem, memungkinkan pertukaran data dan informasi secara efektif. Pemahaman yang mendalam tentang model jaringan infrastruktur menjadi kunci dalam membangun dan mengelola jaringan yang handal, aman, dan efisien. Jaringan infrastruktur berperan penting dalam mendukung berbagai aspek operasional, mulai dari komunikasi internal, akses internet, hingga integrasi sistem bisnis. Komponen utama jaringan infrastruktur, yang pertama ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall merupakan komponen inti yang menghubungkan perangkat dan mengontrol lalu lintas data. Router bertanggung jawab dalam meneruskan data antar jaringan yang berbeda, switch menghubungkan perangkat dalam satu jaringan, dan firewall menjaga keamanan jaringan dari serangan eksternal. Yang kedua ada media transmisi, memungkinkan aliran data antar perangkat. Jenis-jenis media transmisi yang umum digunakan meliputi kabel tembaga, UTP-STP, kabel serat optik, dan jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Yang ketiga ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan seperti Cisco iOS dan Juniper Junos dan Linux mengelola dan mengontrol seluruh perangkat jaringan, mengatur konfigurasi, dan memantau kinerja jaringan secara real time. Yang keempat ada aplikasi jaringan. Aplikasi jaringan seperti DNS, DHCP, dan VPN mendukung berbagai layanan jaringan, memungkinkan pengalamatan perangkat, pengaturan konfigurasi, dan akses jaringan yang aman. Selanjutnya ada arsitektur jaringan infrastruktur. Arsitektur jaringan terpusat yang pertama. Model arsitektur ini menempatkan server dan layanan utama pada satu lokasi pusat. Model ini cocok untuk organisasi kecil dengan infrastruktur yang sederhana. Selanjutnya ada arsitektur jaringan terdistribusi. Mendistribusikan server dan layanan secara geografis. Model ini ideal untuk organisasi besar dan kebutuhan skalabilitas dan ketahanan tinggi. Ketiga ada arsitektur jaringan cloud, memanfaatkan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang disediakan oleh penyediaan layanan cloud. Model ini memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya. Selanjutnya ada desain topologi. Pertama ada topologi bus. Semua perangkat dihubungkan ke kabel tunggal yang disebut dengan bus. Model ini sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi kurang fleksibel dan rentan terhadap kegagalan. Selanjutnya ada topologi bintang. Semua perangkat terhubung ke perangkat pusat seperti hub atau switch. Model ini lebih fleksibel dan mudah dikonfigurasi, tetapi tergantung pada perangkat pusat. Selanjutnya ada topologi cincin. Perangkat dihubungkan membentuk lingkaran tertutup. Model ini memiliki ketahanan tinggi dan kinerja yang baik, tetapi lebih kompleks untuk diimplementasikan. Topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. Model ini menawarkan ketahanan tinggi dan kinerja optimal, tetapi memerlukan banyak kabel dan kompleksitas. Selanjutnya ada manajemen dan pemantauan jaringan. Pertama, pemantauan kinerja. Memantau kinerja jaringan dengan alat monitoring yang mengumpulkan data tentang throughput, latensi, dan traffic. Informasi ini membantu mengidentifikasi bottleneck dan masalah kinerja. Selanjutnya ada analisis log. Menganalisis log jaringan dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan, kegagalan perangkat, dan pola trafik yang tidak biasa. Log berperan penting dalam troubleshooting dan investigasi keamanan. Yang ketiga ada pengaturan konfigurasi. Mengatur konfigurasi perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall melalui antarmuka web atau CLI (Command Line Interface). Konfigurasi yang tepat memastikan keamanan dan kinerja jaringan yang optimal. Yang keempat ada manajemen perangkat. Mengelola perangkat jaringan seperti menambahkan perangkat baru, mengganti perangkat yang rusak, dan memonitor status perangkat secara real time.
Selanjutnya ada keamanan jaringan infrastruktur. Firewall bertindak, yang pertama ada firewall. Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan dunia luar, memblokir akses yang tidak sah dan mencegah serangan berbahaya. Selanjutnya ada sistem deteksi intrusi atau IDS. IDS memantau aktivitas jaringan secara real time dan mendeteksi serangan yang sedang berlangsung. IDS dapat mengirimkan alarm dan memblokir akses berbahaya. Selanjutnya ada enkripsi data. Enkripsi data melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, baik selama transmisi maupun penyimpanan. Yang keempat, kontrol akses, mengatur dan membatasi akses pengguna ke jaringan dan sumber daya jaringan, memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses informasi penting. Tantangan dan tren masa depan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti IoT, cloud computing, dan 5G menghadirkan tantangan baru dalam keamanan, skalabilitas, dan pengelolaan jaringan. Selanjutnya ada kebutuhan skalabilitas, meningkatnya jumlah perangkat dan data yang diakses melalui jaringan menuntut infrastruktur jaringan yang scalable atau memiliki skalabilitas dan mampu menangani lalu lintas yang besar. Yang ketiga ada keamanan cyber. Ancaman cyber yang terus berkembang memerlukan strategi keamanan yang canggih untuk melindungi jaringan dari serangan berbahaya dan pencurian data. Dan keempat, solusi berbasis cloud. Peningkatan adopsi solusi cloud computing mendorong adopsi jaringan cloud yang menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya. Sekian dari penjelasan tentang model infrastruktur jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.